atau Gen Z belakangan mendominasi total investor pasar modal. Sepanjang 46 tahun pasar modal dibuka kembali, investor berumur di bawah 30 tahun sebesar lebih dari 50% dari total investor. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, per 8 Agustus 2023, investor dengan usia di bawah 30 tahun tercatat sebesar 57,26% dengan total aset sebesar 50 triliun rupiah. Kemudian usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 23,18% dengan jumlah aset mencapai 112 triliun rupiah. Sementara investor berusia 41 hingga 50 tahun sebanyak 11,29% dengan total aset mencapai sebesar 171 triliun rupiah. Usia 51 hingga 60 tahun sebanyak 5,41% dengan kepemilikan aset sebesar 240 triliun rupiah. Serta investor di atas 60 tahun sebanyak 2,8% dengan total aset mencapai 890 triliun rupiah. KSEI mencatat investor pasar modal sebanyak 11,46 juta didominasi oleh investor muda sebesar 78%. Sementara secara year to date jumlah investor pasar modal meningkat yakni 11,15% menjadi 11,46 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,31 juta. Adapun KSEI mencatat total aset pasar modal mengalami peningkatan 2,25% year to date dari 6,6 triliun pada 2022 menjadi 6,8 triliun rupiah. Peningkatan total aset yang tercatat di KSEI sejalan dengan peningkatan IHSG serta kapitalisasi pasar yang menembus 10.000 triliun rupiah. Dari sisi demografi per 8 Agustus 2023, investor individu di Indonesia didominasi oleh 46% laki-laki, 56% berusia di bawah 30 tahun, di mana 32% pegawai swasta negeri dan guru, 64% berpendidikan terakhir SMA, dan 46% berpenghasilan 10 juta hingga 100 juta per tahun. Sementara itu, investor lokal di Indonesia masih mendominasi sebesar 99,68% dengan rincian jumlah 99,57% untuk investor saham dan 99,91% untuk investor reksadana. Data kepemilikan rekening investor di agen penjual efek reksadana Finansial Teknologi pun menguatkan klaim dominasi dari investor muda di pasar modal Indonesia dan capaian tersebut saat ini telah mencapai 78%. Halo pemirsa, selamat malam. Kali ini Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya David Silahoy. Kita akan membahas mengenai seperti apa tren dari perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun pemilu tahun 2024. Apakah akan naik seperti yang diharapkan atau hanya begitu saja stabil atau bahkan turun? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman. Pak Iman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak sudah diterima di rumahnya nih. Terima kasih. Oke. Pak Iman, seperti apa tren dari pasar saham di tahun 2024 karena ini tahun pemilu? Terima kasih Pak David. Kalau kita lihat berdasarkan data, IHSG di tahun pemilu itu terus mencatatkan kinerja positif. Ya, hal ini tercermin dari kalau kita lihat IHSG tahun 2009, 2014 dan 2019 yang tumbuh masing-masing sebesar 86,9%,
22,3% dan 1,7%. Tahun pemilu itu berpotensi mendorong tingkat konsumsi perekonomian, khususnya produk industri yang padat karya, seperti makanan, minuman, tekstil, dan percetakan serta transportasi. Tentu saja hal ini berdampak pada kinerja beberapa sektor yang berpotensi tumbuh positif, seperti sektor barang konsumen, layanan komunikasi, keuangan, dan lain-lain. Oke, jadi kalau bicara soal keuangan ini, kemarin ini kan sempat kita karena dari Amerika, The Fed akan merencanakan akan naik, tapi ternyata masih stabil aja segitu. Apakah ini akan berdampak pada nilai suku bunga di kemudian hari buat di Indonesia dan juga pasar sahamnya? Dari sisi kita lihat domestik ya, beberapa hal yang mendorong kinerja positif pasar modal periode pemilu adalah satu, mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. 13 tahun terakhir ini cenderung berada di kisaran 5%. Sementara termasuk saat tahun pemilu. Jadi hal ini menjaga optimisme domestik sehingga konsumsi rumah tangga cenderung terjaga. Yang kedua, tentu saja besarnya anggaran yang disediakan untuk pemilu yang akan memberikan dampak multiplier effect terhadap konsumsi ekonomi domestik. Dan yang ketiga adalah program kerja yang dipaparkan oleh masing-masing calon kandidat presiden ataupun wakil presiden yang akan memberikan gambaran serta prospek kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Dari sisi global, tentu saja terdapat tren positif pada indikator net buy pada pasar saham selama periode pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hal ini mengindikasikan adanya keyakinan positif dari investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia selama periode pemilu, sehingga terjadi arus masuk dana asing di pasar modal Indonesia. Baik, ini menjadi suatu hal yang positif sebenarnya Pak ya, dan jadi kita ada certainty ke depannya ya. Nah, kalau bicara soal BEI-nya sendiri, bagaimana BEI mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun politik ini? Kalau kita lihat dari sisi jangka pendek ya, momen pemilu ini dapat mendorong peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi dan pasar saham terutama. Meskipun sebagian investor saat ini kita lihat cenderung wait and see. Permintaan akan produk dari sektor tertentu yang berkaitan dengan kampanye dapat meningkatkan pada periode pemilu. Pemerintah biasanya mengeluarkan anggaran untuk proyek infrastruktur dan program lainnya guna mendukung pemilu. Hal ini mendorong geliat ekonomi dan pasar modal. Jika pemilu berlangsung aman dan kondusif, tentu saja pemilu dapat menjadi sentimen yang positif bagi investor asing maupun investor domestik di pasar modal kita. Nah, yang kedua secara jangka panjang. Pemilu merupakan peristiwa politik yang akan menentukan tidak hanya arah politik, namun juga arah kebijakan ekonomi di Indonesia beberapa tahun ke depan. Tidak terkecuali kebijakan di bidang pasar modal. Baik, nah, kalau begitu kita sebenarnya bisa tetap bersemangat ya untuk kita berinvestasi, lalu kemudian kita melihat pasar saham ke depan di Indonesia tahun 2024 ini ke arah yang positif, mengingat juga mungkin belanja juga akan semakin banyak karena adanya biaya untuk pemilu ya tentunya. Tapi kalau kita lihat proyeksi untuk IPO di tahun depan itu seperti apa? Apakah akan paling tidak akan bagus seperti tahun ini atau justru akan bertambah atau malah berkurang? Kalau kita lihat sejak tahun 2018 ya, secara konsisten itu setiap tahun lebih dari 50 pencatatan perdana saham untuk perusahaan yang baru di BEI setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini bahkan pencatatan perdana saham perusahaan di BEI selama setahun merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sampai dengan 10 November ini terdapat 77 perusahaan tercatat saham di BEI dengan fundraise mencapai lebih dari 53 triliun rupiah. Dan masih terdapat pipeline 28 perusahaan. Jadi menurut laporan EY, per Q3 2023, BEI itu menempati peringkat kelima dan ketujuh secara bursa global untuk perbandingan dari segi jumlah IPO maupun nilai fundraise dari IPO. Jadi kami berharap tren ini terus berlanjut. Kami juga optimis dengan pemilu yang kondusif. Minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum di tahun 2024 kami harapkan dapat tetap terjaga. Kami menargetkan memang di tahun 2024 ini, target kami waktu kami Aeropress kemarin itu 62 perusahaan yang akan tercatat di Bursa Efek. Yang sudah mencatatkan, yang sudah mendaftar siapa? SKT ada 28 yang pasti di pipeline. Itu, okay. Tapi kita targetkan sampai akhir tahun 2024
itu sekitar 62 perusahaan tercatat. Wow, artinya kalau dibanding dengan tahun ini perbedaannya hanya sedikit ya. Di sini sekarang sudah 77 sampai akhir tahun kira-kira kita meraihkan mungkin lebih dari 80-an perusahaannya, 80 sampai 90. Luar biasa. Baik. Kita akan jeda dulu sejenak Pak, karena habis ini kita juga pengen tahu tentang pasar saham ini bagaimana menatap Indonesia untuk tahun 2045 ya. Baik, pemirsa, One on One akan kembali. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. PT Bursa Efek Indonesia belum lama ini meluncurkan inovasi terbaru yaitu Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon. IDX Carbon merupakan upaya strategis dari Indonesia dalam mencapai tujuan ambisius net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. IDX Carbon adalah platform perdagangan karbon yang resmi dan terstandarisasi yang memungkinkan Indonesia untuk mengukur dengan lebih akurat kemajuan dalam mencapai target emisi nol bersih. Apalagi Indonesia dinilai memiliki potensi karbon yang sangat luas dengan memiliki area mangrove dan hutan hujan terluas di dunia. Hal ini tentu menunjukkan potensi besar untuk perdagangan karbon di masa depan. Perdagangan karbon melalui IDX Carbon diharapkan dapat membantu mengalirkan dana ke proyek-proyek ramah lingkungan yang mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target Nationally Determined Contribution. Proses pencatatan unit karbon di IDX Carbon diatur oleh koneksi dengan sistem registrasi nasional, pengendalian perubahan iklim yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit-unit tersebut akan terdaftar di SRN setelah melewati proses validasi dan verifikasi. Transaksi karbon di IDX Carbon umumnya berbentuk pembelian untuk keperluan penggunaan langsung meskipun penjualan ulang juga diperbolehkan. Walaupun perdagangan unit karbon ini mungkin tidak seaktif saham, Bursa Efek Indonesia telah menyiapkan peraturan dan prosedur pengawasan untuk memastikan integritas dan transparansi pasar. Pelaku usaha yang membeli unit karbon di IDX Carbon dapat memperoleh manfaat ganda, yakni mereka yang memiliki kewajiban batas atas emisi dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembelian unit karbon. Baik, Anda kembali lagi menyaksikan One on One masih bersama dengan saya David Silahoy dan Direktur Utama BEI Pak Iman Rahman. Pak, kita bicara soal Indonesia Emas 2045. Seperti apa kita harus menatap Indonesia Emas 2045 nanti? Ya, pasar menyambut positif visi Indonesia Emas 2045. Tidak hanya itu, saya rasa pasar modal Indonesia sudah secara aktif bergerak untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang diusung pada Indonesia Emas 2045. BEI mendukung penuh investasi berkelanjutan dengan mengimplementasikan berbagai program, produk dan kebijakan di bidang ESG dan green investing. Transformasi digital di bidang pasar modal juga terus didorong untuk mendukung inklusi pasar modal yang lebih baik. Integrasi pasar domestik dan global juga terus diupayakan dengan berbagai inisiatif yang bersifat kolaboratif dengan berbagai regulator bersama pelaku pasar dalam tatanan global. Baik, nah ini menarik sekali karena tadi Bapak katakan soal ada green investment juga ya. Kita kalau bicara ke green investment artinya kita bicara juga soal teknologi yang dipakai juga di perusahaan-perusahaan dan bicara soal bursa karbon.
Nah, sejauh ini seperti apa bursa karbon yang perdagangannya saat ini di BEI? Ya, sebagaimana kita tahu bersama, sejak diluncurkannya IDX Carbon pada tanggal 26 September 2023 lalu, hingga sekarang antusiasme seluruh stakeholder sangat tinggi. Hampir setiap hari kami menerima atau menemui pelaku pasar untuk melakukan sosialisasi dan diskusi. Pengguna jasa bursa karbon juga bertambah. Jadi per 8 November 2023 telah terdapat 32 pengguna jasa dengan total transaksi mencapai 464.853 ton atau senilai lebih dari 29 miliar rupiah. Target kami untuk saat ini adalah terus menambah basis pengguna jasa dengan peningkatan awareness tentang perdagangan karbon di Indonesia. Kami juga masih menunggu kelengkapan pengaturan dari pemerintah untuk perdagangan karbon internasional. Baik, nah ini juga menarik karena memang harus bekerja sama juga dengan pihak asing begitu ya. Tetapi untuk goal di dalam negeri sendiri, jika di tahun 2024 nanti atau mungkin ada planning sampai 2029 barangkali, seperti apa itu yang kita pengen tahu? Penyelenggaraan bursa karbon merupakan salah satu upaya untuk mencapai net zero Indonesia. IDX Carbon dengan mengusung transparansi, likuiditas, dan kemudahan dalam melakukan jual beli unit karbon diharapkan dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Kami juga memiliki visi untuk menjadikan IDX Carbon sebagai global hub perdagangan karbon. Mengingat besarnya potensi untuk unit karbon Indonesia, visi menjadi global hub berpotensi dicapai dengan kerjasama yang baik antara Bursa Efek Indonesia, OJK, dan tentu saja pemerintah. Baik, nah ini memang perlu koordinasi yang baik sekali. Tentunya pemerintah yang baru kita harapkan juga nantinya akan bisa mengakomodir apa yang sudah direncanakan ini menjadi menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah sekarang kita mau bicara soal ini Pak, anak-anak milenial, anak-anak muda yang belakangan ini bahkan nggak hanya generasi milenial yang berinvestasi, tapi saya lihat bahkan generasi Y, generasi Z juga mereka mulai ada yang belajar untuk berinvestasi ya di pasar saham. Nah seperti apa kemudian trendingnya atau trennya sampai saat ini? Nah saya ingin dengar dari Bapak, tapi kita akan jeda dulu sejenak Pak. Pemirsa, kita akan kembali untuk membahas mengenai trending perdagangan saham di kalangan anak muda. Usai jeda berikut ini. Saham kecantikan yang ada di Bursa Efek Indonesia menjadi daya tarik bagi para wanita independen yang ingin berinvestasi, tapi juga sekaligus mempercantik dirinya. Subsektor kosmetik merupakan bagian dari salah satu industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Popularitas sektor kosmetik mungkin masih dipandang sebelah mata di pasar saham. Tidak mengherankan jika perusahaan yang menerbitkan saham kosmetik tidak terlalu fluktuatif dibandingkan sektor lainnya. Namun, industri kosmetik merupakan industri kunci dan salah satu dari 3 industri prioritas nasional. Prospek emiten kosmetik atau perawatan pribadi secara umum dinilai masih cukup positif pasca pandemi, seiring tren konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup kuat pada paruh pertama tahun 2023. Salah satu tantangannya yang harus dihadapi penerbit kosmetik adalah skala besar seperti jumlah produk sejenis, merek berbeda hingga harga yang bersaing. Lalu, apa saja deretan saham kecantikan yang ada di BEI 2023? Berikut ini 4 saham kosmetik tertinggi. Yang pertama, PT Martina Berto Tbk merupakan induk perusahaan dari brand kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, PT Mustika Ratu Tbk yang merupakan produsen kosmetik dan jamu yang didirikan pada tahun 1975. Yang ketiga, PT Kino Indonesia Tbk, meski dikenal sebagai perusahaan manufaktur permen, namun di luar itu perseroan memiliki 9 anak perusahaan dengan 32 merek kecantikan. Yang keempat yaitu PT Victoria Care Indonesia,
Sejak didirikan pada tahun 2007, perusahaan ini telah melantai di BEI sejak 2020. Perempuan identik dengan kecantikan sehingga mereka sangat menyukai perawatan beserta produk skincare hingga kosmetik. Bahkan saat ini produk kosmetik juga sudah menjadi hal lumrah bagi kalangan pria. Maka tak heran jika saat ini industri di sektor tersebut cukup meningkat dan jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pun semakin menjamur. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih berbincang-bincang dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Pak Iman Rahman. Pak Iman, dengan adanya transformasi digital nih ya, kemudian banyak anak-anak muda, kalangan milenial yang kemudian juga penasaran seperti apa sih perdagangan saham dan akhirnya mereka berkecimpung di dalamnya. Apa tanggapan dari BEI? BEI melihat ini sebenarnya sebagai tren yang sangat positif. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama aksesibilitas informasi melalui media online, generasi muda memiliki akses lebih mudah untuk berinvestasi. Kemajuan teknologi juga memungkinkan investor muda untuk memperoleh pengetahuan, melakukan research, dan berinvestasi dengan lebih efisien. BEI berupaya memberikan dukungan yang komprehensif kepada investor muda dengan membantu mereka untuk menjadi investor yang cerdas. Dukungan tersebut berupa penyediaan informasi dan edukasi pasar modal yang dapat diakses oleh calon investor dan investor melalui aplikasi IDX Mobile, website, dan juga media sosial resmi BEI. Selain itu terdapat pula program edukasi pasar modal, yaitu Sekolah Pasar Modal yang dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia secara gratis. Baik, tapi ada informasi yang saya terima, seringkali anak-anak muda ini mengalami yang namanya FOMO, fear of missing out ketika mereka sedang berinvestasi. Apakah itu tercatat juga? Apakah diketahui oleh BEI? Memang fenomena FOMO ini terkadang dapat menjadi faktor bagi investor muda dalam mengambil keputusan investasi. BEI memahami bahwa investasi yang didasarkan oleh emosi dan keinginan untuk mengikuti tren pasar dapat mengakibatkan keputusan yang impulsif. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang pasar modal sangat penting. BEI menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman analisis dan juga strategi investasi yang lebih matang, yaitu Sekolah Pasar Modal. BEI juga memiliki saat ini 28 kantor perwakilan BEI dan lebih dari 800 galeri investasi BEI di seluruh Indonesia yang dapat memberikan edukasi gratis mengenai investasi pasar modal. BEI juga memiliki aplikasi IDX Mobile dan website BEI serta media sosial resmi yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang investasi. Baik, jadi itu ya New IDX Mobile-nya yang mesti tinggal di-download di Google Play dengan App Store ya. Ya, ini menarik sekali. Nah, tapi berapa sih sebenarnya angka ya sumbangsih dari kalangan milenial ini di pasar saham sampai saat ini? Investor muda memiliki peran yang semakin signifikan. Keterlibatan mereka telah membawa keberagaman perspektif dan juga penyegaran pasar. Berdasarkan data KSEI per 31 Oktober 2023, dari total 5,1 juta Single Investor Identification atau SID di pasar modal Indonesia, sebanyak 56,6% atau 2,8 juta SID adalah investor muda dengan usia 18 sampai 30 tahun. Wah, banyak angka-angkanya banyak sekali. Oke, baik. Mungkin tips Pak, apakah ada tips bagi kalangan milenial ini untuk paling tidak mengedukasi mereka dari Bapak langsung nih dalam mereka berinvestasi? Ya, berikut adalah beberapa tips ya yang penting untuk anak muda Indonesia dalam berinvestasi. Yang pertama adalah mengikuti Sekolah Pasar Modal dan berbagai kelas edukasi untuk memperoleh pengetahuan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan 3P, yaitu paham, punya, dan pantau. Paham instrumen dan tujuan investasi sampai melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala atas investasinya. Dan yang ketiga adalah mencari informasi terkini dari sumber terpercaya seperti melalui IDX Mobile, website BEI, dan media sosial resmi BEI. Baik, mungkin terakhir nih Pak ya, bagaimanapun juga pasar saham ini juga mengikuti informasi dari global ya. Dunia ada sentimen-sentimen juga yang bisa bikin dia naik turun seperti itu. Mungkin bisa kasih clue kepada anak-anak muda gitu atau para investor-investor muda yang baru saja berinvestasi. Apa yang harus disiapkan secara mental begitu untuk menghadapi jika terjadi tahu-tahu merah mereka investasinya gitu ya. Apa yang harus disiapkan? Iya, tadi saya sampaikan beberapa tips ya tadi ya.
Memang tentu saja yang paling penting adalah edukasi. Ya, artinya kita mesti kuat dengan edukasi, fundamentalnya mengerti. Ya. Jadi kalau kita bicara investasi, kita mesti tahu bagaimana risk kita terhadap risk appetite kita. Ya, kalau kita bicara risk appetite, artinya tadi bagaimana kita mengetahui kondisi makro, kondisi daripada mikro ataupun domestik, ekonomi domestik maupun perusahaan. Ini 3 hal yang perlu fundamentally dimengerti dan itu bisa dilakukan melalui sekolah pasar modal. Wah, itu menarik sekali. Saya jadi juga pengen ikutan ya Pak. Ya, sekolahnya. Baik, kalau gitu. Pak Iman, terima kasih banyak Pak. Sudah berbagi bersama kami juga khususnya untuk pemirsa di One on One. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Ya.